Salam firman kehidupan. Salam keluarga SAD yang saya kasihi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Bapak, saudara dan saya berharap dan percaya kita semua dalam dan selalu tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saya akan membahas tentang persekutuan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Bahkan pemerintah melalui Bapak Presiden sudah memberikan keterangan bahwa pandemi COVID-19 ini belum ada vaksin dan juga belum ada obatnya, dan akan terus ada bersama dengan kita. Beliau juga mengatakan COVID-19 ini akan hidup berdampingan dengan kita, dan hiduplah dalam the new normal. Apa itu hidup normal? Hidup new normal adalah hidup yang berdampingan dan bersentuhan dengan virus corona ini. Beliau mengatakan bukan menyerah dan kalah, tetapi melakukan antisipasi dan kewaspadaan diri dalam melewatinya. Terus apa tanggapan kita? Makin ketakutankah? Makin gelisahkah? Memaki, memprotes pemerintah, melawan pemerintah? Atau masihkah kita tetap berharap, percaya? Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tetap menggandol Gusti? Apakah terus tinggal dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan? Situasi ini membuat dilema dalam kehidupan kita. Ada yang beranggapan pandemi ini adalah saat yang dinantikan orang-orang yang malas bersekutu dengan Tuhan dan jemaatnya. Sebagai alasan bila tidak beribadah, ada pandemi. Ada juga yang beralasan setelah pandemi ini berlalu, akankah kekristenan berbicara tentang persekutuan dalam tubuh Kristus yang tiap minggu dilakukan dalam gereja akan berpindah ke sosmed atau streaming. Satu sisi hidup berdampingan dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus dan siapa yang membawa. Satu sisi harus bersosialisasi dengan baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan. Akankah situasi ini terus menerus? Tidak. WHO sudah memprediksi akan ada vaksinnya di tahun 2021. Masih lama, tetapi paling tidak ada harapan untuk ada vaksinnya. Bagaimana dengan hari-hari yang kita kerjakan hari-hari ini? Lantas apa hubungannya dengan persekutuan? Saya teringat seorang murid Tuhan yang sering dibahas beberapa hari, yaitu Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 24 mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Kata tetapi ada alasan di awal atau perbandingan di kalimat sebelumnya, yaitu di Yohanes 20 ayat yang ke-23, 19 dan sampai 23. Tuhan lagi menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan yang lain, tetapi Thomas tidak ada di situ. Dalam suatu persekutuan tidak jarang kita lalai dan gegabah, dan dengan selalu absen, dengan selalu tidak hadir, kita seringkali beralasan A, B, C, D, E, dan E, dan selanjutnya. Bapak Ibu pernah mengingat sebelum Thomas juga ada Lazarus. Lazarus juga sering absen dalam persekutuan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke keluarga ini, Lazarus tidak ada di situ. Lazarus tidak sebutkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari hari-hari ini? Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 tadi sampai 58 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kalau kita dalam persekutuan dalam tubuh Kristus,
ada berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Apa berkatnya? Yang pertama, di dalam persekutuan ada ucapan syukur. Kata firman Tuhan, senantiasa mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Bapa buat kita. Ucapan syukur itu bukan hanya saat kita ada di atas, ataupun kita di bawah, ataupun kita fine-fine saja. Tetapi ucapan syukur itu di dalam segala hal dalam kehidupan kita, segala situasi, segala kondisi. Yang kedua, di dalam persekutuan ada kemenangan. Ada filosofi bangsa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan iman kepada Tuhan, persatuan dalam doa dan pujian serta penyembahan kita. The power of unity. Kesatuan membawa kemenangan bagi kita. Berjalankah dua orang bersama-sama apabila mereka belum berjanji? Dan juga di mana 2-3 orang berkumpul, berseru nama Tuhan, meminta kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan. Jadi dalam persekutuan ada kemenangan, tetapi terlebih dulu kita harus bersatu. Kesatuan jemaat, kesatuan gereja akan membawa dampak yang luar biasa. Yang ketiga, teguh dan jangan goyah. Banyak yang akan terjadi dalam persekutuan, baik dari dalam maupun dari luar. Teguh berarti integritas yang kuat, punya integritas yang kuat, dan jangan goyah. Berarti apapun, kapanpun, bagaimanapun bisa terjadi, tetapi bila kita bersatu hati, maka tidak akan goyah sedikit pun. Teguh berarti kita harus kuat dari dalam maupun dari luar. Yang keempat, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Akhir-akhir ini adalah saatnya kita bersatu untuk lebih giat lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyukakan hatinya Tuhan. Apabila kita menyukakan hatinya Tuhan, di ayat selanjutnya mengatakan, upahnya adalah jerih lelahmu tidak sia-sia. Lebih jauh lagi, ada upah yang menanti di kerajaan surga, yaitu kekekalan. Bapak Ibu Saudara, mari tetap bersekutu di dalam Tuhan. Mari tetap bersekutu bersama-sama. Mungkin kita ada di rumah, mungkin kita ada dimanapun kita berada. Kita bersekutu lewat streaming, lewat doa, bersama-sama naikkan pujian. Maka hati Tuhan akan terbuka. Anakku bersatu, maka aku akan datang menjawab setiap doanya. Bapak Ibu, jangan takut. Mari sertakan Tuhan dalam kehidupan. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari bersama kita bersatu dalam persekutuan. Gereja ini terbuka karena ada persekutuan kita semua. Gereja ini berkembang bukan dari kata orang, tetapi karena persekutuan kita, kesatuan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Salam firman kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. COVID-19 ini akan berdampingan dengan kami, tetapi kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kami. Kami dilindungi, disertai, dan dijagai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam firman kehidupan.